Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Kapten Ivanovic. Tapi kali ini itu kan kita kedatangan tamu dari jauh, dari Jawa Tengah dan hampir perbatasan dengan Jawa Barat. Iya, betul. Ya. Ya. Silahkan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Alfia dari channel Skenario Bodol. Dan sebelah saya ini namanya siapa, Mbak? Ada Siti Zulaiha dari channel Skenario Bodol. Oke, 18 jam beliau dua ini naik motor dari Purwokerto sampai ke Surabaya teman-teman. Dua orang cewek. Dan kepanasan, kehujanan. Iya. Berapa kali kehujanan di ini? 4 kali. 4 kali ya? Betul. Oke, sebelum kita bicara panjang lebar ini, minum dulu kopinya. Kita jemput minum dulu teman-teman. Sebelumnya ini, saya ucapkan terima kasih banget atas silaturahmi ini yang memakan waktu yang panjang dan juga tenaga yang ekstra lah. Ya kan? Dan saya mau tanya dikit ini, sebenarnya apa sih yang menjadikan niat kalian itu sangat bulat untuk menziarahi saya yang jaraknya begitu lama perjalanan? Yang pertama itu memang ada niat mau pergi sini. Udah 1 tahun ya? Udah 1 tahun yang lalu bulan Januari harusnya kan? Nah, tapi itu Terkendala. niatnya, betul, pakai motor. Kapan-kapan kita ke Surabaya ke tempatnya Kapten, kita mau pakai motor. Kalau dulu kan pakai kereta. Mau trail lah pakai motor, itu rasanya kayak gimana? Nanti kalau capek ya istirahat. Kayak gitu. Dan akhirnya hari ini kesampaian. Betul sekali. Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Dan ini teman-teman ya, barangkali ada teman-teman yang belum tahu beliau dua ini siapa. Beliau ini dari channelnya Skenario Bodol. Dan beliau dua ini adalah penjual nasi lemak di daerahnya. Iya, betul. Ya, dikarenakan dulu dia pernah kerja di Malaysia ya. Malaysia. Dan setelah itu pulang kenal dengan saya dan akhirnya kami berteman. Ini sedikit cerita masa lalu ya. Kita berteman dan waktu itu saya jualan nasi lemak ya. Iya. Dan saya minta kepada mereka untuk coba-coba memasak dan akhirnya beliau sudah bisa memasak dan saya kasih challenge sama mereka berdua untuk meniaga dan akhirnya sampai saat ini mereka meniaga nasi lemak ya. Per porsi harganya berapa? Dari awal kita ketemu sampai sekarang Iya. masih tetap 5.000. Masih tetap 5.000 ya teman-teman. Satu porsi itu dia jual sebanyak seharga Rp5.000. Jadi misal kalau ada teman-teman semuanya yang mau order, boleh order kan? Boleh. Boleh ya? Boleh hubungi nomornya mbak-mbak dua ini, nanti saya letak di bawah ya. Boleh, Ya. boleh. Ya, langsung hubungi sama beliau aja. Barangkali ada yang mau bersedekah atau yang mensupport untuk jualan kalian ya kan? Semoga sukses untuk kedepannya. Amin. Biasanya sih orang Malaysia nggak beli kita 5.000 ya, Mbak. Banyak requestnya beli 10.000 atau 15.000. Oh, boleh request gitu. Tergantung Menunya. Tanya apa. Nah, ini teman-teman ya. Kalau kalian lihat background kita ini kan cantik gitu ya. Bahwasanya kami saat ini itu di hotel karena beliau dua ini perjalanan di sini, perjalanan ke Surabaya ini disponsori orang Malaysia ya. Orang Malaysia. Bahkan hotel ini pun disewakan oleh orang Malaysia juga ya. Iya. Ya. Dan siapapun beliau saya ucapkan terima kasih karena telah pun menolong sahabat saya gitu. Gini, tadi kan di awal video kita bilang kalau sampean pernah kerja di Malaysia gitu ya. Iya. Boleh nggak ceritain berapa lama kamu di sana dan kerja apa dan pengalaman apa yang kalian dapat setelah kerja di sana? Pertama berapa lama deh? Berapa ya, Mbak? 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun. Ya. Serius? Nggak pulang-pulang itu? Pulang. Pulang. Kita pulang cuti. 2019 kita pulang. Oh. Saya juga kenal Mbak Zul itu di Malaysia. Tapi satu kerjaan atau beda-beda? Satu kerjaan beda departemen. Oh, Beda satu kerjaan supervisor. beda supervisor. Ya, Maksudnya lain-lain profesi gitu? bukan. Jadi saya punya supervisor sendiri, dia punya supervisor sendiri. Oh, Tapi oke. masih satu kilang lah. Masih Oh, satu kan. kerja di kilang. Iya. Kilang apa itu? Elektronik lah, kayak buat Elektronik. chip itu. Yang di dalam paspor itu kan ada. Iya. Kalau kapten nanti pergi ke Malaysia,
kan di bandara kan ada tulisan yang buat nempelin apa ya, card apa kemana, ada tulisan HID, itu hilang satu. Oh iya. Iya. Serius? Nah, kebetulan di airport Malaysia itu pakainya HID semua. Semua. Kebanyakan, iya. Jadi itu semua pakai di pabriknya kamu gitu? Iya, kalau mau masuk apa ya, check in itu kan, mau masuk ke pesawat kan ada yang tempel-tempel itu loh, Oh apa iya iya namanya? iya, tahu. Card ya. Nah, itu kan bawahnya HID. Itu hilang aku. Kalau di sini bacanya HID. Yo, oke. Nah, kalau boleh tahu nih, kalian ini bekerja di Malaysia, di Kilang ya, di pabrik kalau bahasa Indonesianya itu di daerah mana? Kulai. Di Kulai. Kulai ya? Loh kok lupa? Kulai. Kulai ya? Iya. Johor berarti. Johor Baru. Di Johor Baru, teman-teman. Barangkali ini ada orang Johor mau sapa-sapa nggak? Salam-salam nggak? Salam-salam dulu lah. Buat abang apa? Buat abang nasi lemak yang di Petronas depan Aeon. Ya. I miss you. Halo, assalamualaikum orang-orang Johor gitu. Dan ini ya, pengalaman apa sih yang kalian dapat setelah kerja di Malaysia itu? Pertama mungkin dapat pengalaman baru, naik pesawat baru. Karena aku baru pertama naik pesawat gitu ya, ke luar negeri. Terus yang kedua niatnya itu pengen belajar, bukan bekerja aja sih, niatnya mau belajar mengaji di sana. Malah kenal Mbak Zul sampai sekarang, ngajar ngaji dulu di sana sama aku. Dulu nggak bisa baca Al-Quran, terus diajarin sama Mbak Zul. Akhirnya sekarang boleh? Akhir bisa Ya? bisa. Terus yang ketiga itu apa ya, orang Malaysia baik-baik. Dan apa ini pengalaman kamu kerja di Malaysia ini boleh dibilang banyak menyenangkannya ataupun banyak susahnya? Ya orang kerja kan gitu. Apa yang kalian pikirkan? Apa Mbak? Waktu kerja di Malaysia banyak senengnya atau banyak susahnya gitu? Ya banyak senengnya ya. Nah, Kalau susahnya nggak ada Pe, ya. Nggak ada. senengnya dari apa itu? Yang Dari pertama, waktu kerja atau kalau di tempat kerja kan pasti yang namanya nggak bisa, pasti ada lah ya saya nggak bisa. Tapi kan kita di situ belajar. Nggak bisa, nanti dikasih tahu jadi bisa. Itu di tempat kerja. Terus berteman sama banyak negara kan. Ada Myanmar, ada Nepal, orang Medan gitu kan. Kan setiap orang punya itu sendiri. Jadi gimana kita menyesuaikan sama mereka. Terus di rumah juga nggak cuma hanya orang Indonesia PLP, orang Iya. Jawa. Kita sama orang Medan. di Kayak rumah saya itu sih. maksudnya di asrama gitu? Iya betul. Oke. Dan Ada ini yang- saya mohon maaf ya, saya potong sebentar. Di dalam pabrik itu, apakah hanya warga asing aja atau campur dengan warga Malaysia nih? Campur. Campur ya? Dan bagaimana hubungan antara warga asing dan warga Malaysia Baik ya Mbak. di dalam sebuah pekerjaan, satu pekerjaan? Baik banget. Serius? Betul. Saya punya supervisor baik banget. Dia orang Melayu. Dia orang Nah, Melayu. Sampai ke ibunya juga sekarang, tapi ibunya sudah tiada. Oh, oke. Dan ini teman-teman, tadi Mbak Zulaika dan juga Mbak Ina ini sempat cerita dengan saya. Saya punya ini apa? Temen satu kerjaan orang Malaysia, supervisor tadi itu ya. Iya. Dia punya ibu itu sayang banget sama kita, tapi sayangnya beliau itu sakit gitu. Iya, sakit cancer. Dan sebelum mereka pulang, beliau itu masuk rumah sakit gitu. Kami udah pulang. Hah? Beliau masuk rumah sakit, tapi masuk kecemasan. Oh, dan beliau bilang berharap bisa bertemu dengan mereka berdua. Iya. Dan akhirnya nggak kesampaian, beliau telah pun tiada gitu, telah pun wafat. Al-Fatihah buat beliau. Dan Mbak Ina dan juga Mbak Zulaika ini berharap sangat-sangat bisa pergi ke Malaysia dalam waktu dekat ataupun lambat, asalkan nyampe ke sana itu dengan tujuan untuk berziarah ke makam itu Iya. tadi. Ibu, Iya. ibu atau bapak ini? Emak, saya Emak ya? panggilnya. Oh, emak dari supervisor tadi itu. Karena ini Mbak Ina tadi cerita dengan saya, karena saya selalu dimimpiin gitu. Beberapa kali saya dimimpiin, Ina bagaimana kabarnya, sehat begitu katanya. Dan beliau berharap bisa ke sana gitu. Dan mohon doa dari teman-teman semuanya, Amin. mereka berdua bisa ke sana secepatnya ya. Iya. Nah,
Ini pertanyaan nih terakhir lah. Di video saya kemarin itu ada satu perempuan, dia bilang begini, kalau kita di Malaysia itu akan dipandang remeh apabila kita itu nggak punya uang. Oh, Indon ke, dia bilang begitu. Nah, ini kesempatan kalian ini kan pernah bekerja di Malaysia. Bagaimana pendapat kamu? Apakah pendapat Mbak itu benar atau enggak? Enggak ya. Apa ya, kamu pernah nggak? Selama kamu di Malaysia itu pengalaman itu ada nggak, terjadi nggak sama kamu? Kalau sewaktu kita di tempat kerja ataupun di hostel itu enggak. Nggak pernah sama sekali. Walaupun status kalian warga asing dan Iya. pekerja asing, Betul. mereka tidak membedakan atau tidak pernah melakukan hal-hal yang memandang sebelah mata atau gimana gitu. Nah, Nggak ada. karena kalau di tempat kerja itu memang bukan cuma warga Indonesia, kan ada Nepal, ada Bangladesh, itu memang banyak. Ya. Intinya nggak pernah sama sekali dapat Nggak. perlakuan buruk. Nggak pernah. Enggak. Oke, jadi tanggapan Mbak tadi itu nggak benar ya? Nggak bener. Nah, ini Nggak bener siapa yang ya, ngomong? selama saya kenal dengan orang Malaysia ya, selama berarti sepanjang saya kenal dengan orang Malaysia itu, walaupun status saya dulu pernah jadi TKI juga, nggak pernah dipandang rendah atau malah kamu ini, enggak pernah. Bahkan dulu saya sampai dijadikan anak angkat oleh salah satu keluarga di Ampang, yaitu di Taman Keramat. Dan orang yang mengangkat saya sebagai anak angkat itu adalah emak dari bos saya sendiri. Nah, bayangin coba gitu. Nah, Dari bos sendiri. ya, Wah, saya punya bos nih, dan emaknya dia itu angkat saya sebagai anak angkat dia Ini gitu. sama kayak kita ya. Nah, setiap hari makan itu saya nggak boleh beli, dia masakin. Nah, itulah pertama kali saya suka dengan sambal petai ikan bilis. Karena dimasakin sama emak itu. Sambal petai. Nah, kadang sambal ikan bilis aja, kadang sambal petai aja, kadang keduanya dicampur. Itu rasanya enak banget. Pernah rasain nggak? Jengkol ya? Bukan. Kalau jengkol kan yang besar. Petai itu yang kecil, Kalau agak petai kecil. di sana jarang lah. Aku Jarang. sukanya masak jengkol. Jengkol. Yang agak sedikit kecil segini itu yang loh, warna petai. hijau. Iya, hijau. Oh, betul. Nah, terhitung kamu waktu kembali dari Malaysia sampai sekarang udah berapa tahun? 5. 5 tahun. Iya betul. 5 tahun. Pulang 2020, sekarang 2025. Nah, kan udah 5 tahun ini nggak bersentuhan sama sekali dengan Malaysia ini. Pengen. Apa sih yang menjadikan kamu itu pengen banget dan kangen banget tentang suasana di Malaysia? Boleh ceritain? Bazul dulu. Boleh, Kak? Kalau misal Allah bagi rezeki panjang, umur panjang, rezeki aja. Kalau mau pergi ke Malaysia itu silaturahmi, terutama orang-orang yang mungkin dulu sayang, kayak contoh Ina dulu disayang sama supervisornya. Iya. Kalau ya kita silaturahmi ke sana. Terus kalau misalkan tempat-tempat yang bikin kangen kayak gitu kayak pasar malam. Pasar malam. Karena dulu Oke. Pol punya uang paling banyak ke pasar malam. Tapi pasar malamnya sana beda loh yo. Iya. Pasar malam di sini kan banyak permainan sama makanan-makanan kan. Ya. Permainan lah wahana-wahana gitu. Iya. Tapi di sana itu beda banget. Waktu saya pertama kali itu, kamu kaget gak? Loh, pasar malam di sini kok begini gitu? Iya betul. Kaget gak? Iya. Ya, sama, saya juga kaget. Karena di sana kan sayuran segala macam itu, Ada. mari 1 ringgit gitu. Iya kan? Nah, jadi sebagai warga asing, pekerja asing, waktu dulu saya ke sana di Malaysia itu, apabila ada pasar malam, walaupun jaraknya agak sedikit jauh, saya akan kejar tuh. Karena apa? Barang-barang untuk keperluan dapur itu agak sedikit murah. Dan kalau misal kita mau bergaya dikit kan, baju-baju di sana juga dijual murah-murah tapi bagus. Betul sekali. Iya kan? Betul. Tapi bagus gitu. Nah, jadi dulu boleh dibilang kualitas saya ini pasar malam. Kualitas. Jadi sama Iya. ya. Kualitas saya itu kualitas pasar malam. Dan saya nyaman pakai itu gitu. Karena baju yang saya beli itu saya beli di pasar malam. Slipper yang saya beli di pasar malam. Dan kasut-kasut yang saya beli pasar malam Sama juga. ya betul. Tapi perlu digarisbawahi ya, barang-barang di pasar malam itu baru,
bukan yang bekas-bekas itu. Iya. Nah, kan biasanya orang berpikir barang pasar malam itu bekas-bekas atau Iya, begitu. setengah pakai. Ada juga yang bekas, tapi kebanyakannya itu baru-baru semua. Nah, kalau Kak Ina sendiri apa yang dikangenin dari Malaysia? Makanannya, minumannya, tempatnya, orangnya, atau apa itu? Mie tarik. Mie tarik. Makanannya Emang ada mie tarik? Ada. Serius? Ada. Diapain itu? Pokoknya- Ditarik-tarik gitu? Iya. Serius? Jadi Dibikinnya gelondongan di situ segini memang. bisa jadi kecil-kecil ya. Segini lah. Oh, Pokoknya- jadi dia masak di tempat itu dan dibikinnya di tempat itu juga. Betul. Jadi ditarik Itu begini. mungkin Gitu. apa ya? Oke. Pokoknya- Ada ya tarik juga sih. Kalau Ina, ya. kapten ke sana cari mie tarik warisan Nusantara. Enak. Itu punya orang Cina tapi Islam ya. Itu adanya di Johor atau di Johor. seluruh Malaysia? Johor, seluruh Malaysia ada, tapi aku kan hidupnya di Johor, jadi tahunya di Johor. Iya, Oh, iya. mungkin di seluruh Malaysia ada ya. Ada. Bagi teman-teman yang tahu silahkan komentar di bawah ya. Apakah mie tarik itu ada di seluruh Malaysia atau di Johor aja? Iya kan? Mie tarik. Nah, misal nanti kalau ada di Kuala Lumpur kan kita boleh coba nih mie tarik, katanya Ina itu enak banget gitu. Jadi Aku mie tarik goreng. untuk minumannya Green tea. green tea. Green tea, terus apa Thai tea. Kalau sampean Kalau aku TO. TO. Makanannya Makanannya kalau misal dia masuk teh tarik ya di situ memang mie semua. Mie pas ada nasinya Ina. Ada. Ada nasinya biasanya kalau Ina mie saya mie. oke. Itu untuk sampean berdua ya. Ini untuk saya ini. Kalau saya minumannya nomor 1 saya akan letakkan Nescafe tarik. Nescafe tarik. Nah, untuk makanannya saya akan letakkan roti canai ini nomor 1 di carta pilihan saya. No counter. Walaupun banyak banget makanan Malaysia yang sedap-sedap, saya letakkan roti canai itu nomor 1. Karena saya suka banget itu. Roti canai. Roti canai baik yang kosong Ini kalau- ataupun yang telur. Pagi. Kalau pergi ke kerjaan ini pagi selalu Tapi saya lebih ke Roti canai. roti canai telur. Tapi kan karena itu, karena pegawai roti canai ganteng. Kampret ini. Ih, Terus kampret kalau ini. kalau gajian kan 1 bulan 1 kali ya, ngambilnya di depan apa lebih? Penjual nasi lemak. Kita Iya. borong nasi lemak. Petronasi Tapi yang depan kemasan Eon. kecil-kecil itu loh kan. Kan RM1 ya, beli 10. Nanti yang makan orang rumah. Oh, begitu. Yang Bazul yang beli. Aku lebih suka Berapa yang ringgit? kemasan Nasi lemak? kecil. Seringgit. Hah, daripada yang 1 piring itu. Kadang kan nggak habis. RM1 bisa makan 2 atau 3. Oh, berarti porsinya kecil-kecil gitu. Iya. Oh. Dibikin segitiga kayak gitu. Oke. Oke teman-teman ya, ini sedikit cerita menghimbau masa lalu kita dan sekali lagi mohon doanya untuk perniagaan beliau berdua ini semoga maju ke depan. Bagi Amin. yang mau support jangan lupa untuk hubungi nomornya ataupun mau yang ada yang mau order juga barangkali, dan sapa-sapa lagi untuk teman-teman sebelum kita penutupan. Salam untuk subscriber Senario Bodol yang ada di channelnya Kapten Ivanovic. Siapa yang Mbak Julika? Sapa-sapa dong. Sama-sama ya, pokoknya terima kasih banyak yang udah support channel Skenario Bodol ataupun punya Kapten Ivan BB kita aja. Semoga kalian itu sehat selalu. Oke, satu kata untuk Malaysia. Apa ya? Malaysia ngangenin. Malaysia ngangenin. Ngangenin. Sampai Malaysia apa ya? Bikin candu. bikin candu. Iya, RM1 itu. Oke teman-teman, selesai sudah perbincangan kita dengan mbak-mbak cantik ini. Insya Allah kita akan ajak mbak berdua ini cari makanan Malaysia yang ada di sekitaran Surabaya. Amin. Insya Allah ya, sebelum pulang nanti ya. Oke teman-teman, terima kasih telah pun menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekiranya ada kesalahan kami memohon maaf dan insya Allah kita akan ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.